Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Dalam edisi yang sebelum ini, saya telah menjelaskan Tritunggal melalui pendekatan ini, yaitu dengan merujuk kepada setiap pribadi dalam Tritunggal tanpa memakai contoh-contoh duniawi. Ya, saya akan bincangkan cara ini sekarang secara ringkas dan saudara boleh rujuklah kepada edisi sebelum ini untuk perkongsiannya yang lebih detail. Yang pertama, saya tanya, siapakah Allah itu? Siapakah Allah? Dan saya berkata Allah adalah kasih. God is love. Dan bagaimana Allah menunjukkan kasihnya? Allah tidak hanya bercakap saja, tetapi Allah juga membuktikan kasihnya, yaitu melalui Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita melalui Yesus yang berkorban untuk kita pada ketika kita masih berdosa. Ya saudara, pada ketika kita masih berdosa, Yesus mati untuk selamatkan kita. Dan keselamatan kita tidak berhenti pada takat Yesus mati. Yesus bangkit dan Yesus kembali ke surga. Yaitu Yesus tidak meninggalkan kita sendirian untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita telah dianugerahkan Roh Kudus yang sekarang diam dalam kita. Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan, yang menjamin keselamatan kita dan membawa kita untuk lebih mengenal Allah Bapa. Dengan itu, Roh Kudus telah mengikat kita dalam perhubungan yang kekal dan yang tak terputus bersama Allah Bapa. Amin. Maka kalau kita perhatikan peranan Yesus dan Roh Kudus, kita dapat lihat Tritunggal itu sememangnya luar biasa dan sangat penting. Nah, di sini saya ingin mengongsikan dua perkara kenapa Tritunggal itu penting. Yang pertama, Tritunggal Allah adalah penting karena ia dapat melengkapkan dan menyempurnakan keselamatan manusia. Sebab rencana utama Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, itulah rencana utama Allah. Tapi kita mesti ingat, Allah adalah adil. Dan keadilan Allah harus dipenuhi. Ya, penghukuman Allah harus dipuaskan terlebih dahulu. Tapi siapa yang dapat bertahan menghadapi kemurkaan Allah yang paling dahsyat? Tidak ada. Sebab semua orang telah berdosa. Dan kalau begitu, tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Dan Allah juga menuntut kekudusan dan perbenaran dari kita semua. Sebab itulah sifat Allah. Yaitu Allah adalah kudus. Maka apa yang dituntut Allah, itulah juga yang juga disediakan Allah. Yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan oleh darahnya, yaitu pengorbanannya yang satu kali untuk selama-lamanya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ini, kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Yesus yang sempurna menyempurnakan kita yang tidak sempurna.
Supaya kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan atau hamba dosa. Melainkan kita sekarang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris bersama Tuhan Yesus. Itulah kekayaan kasih karunia Allah. Amin. Dan Allah memastikan keselamatan kita terjamin melalui Roh Kudus yang sekarang diam di dalam kita, yang menjadi meterai keselamatan kita. Dan Allah melakukan semua itu untuk kemuliaannya, untuk memuji kemuliaannya. Itulah pentingnya Tritunggal yang dapat melengkapkan dan menyempurnakan keselamatan manusia. Ya, tanpa Tritunggal, Allah tidak dapat selamatkan kita. Karena keadilan Allah tidak dapat dipenuhi, penghukuman Tuhan tidak dapat dipuaskan, dan kita masih tetap dalam dosa, wajar dihukum. Tiada kepastian tentang keselamatan dan tiada harapan. Jadi saudara bersyukurlah. Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pentingnya Tritunggal yang dapat melengkapkan dan menyempurnakan keselamatan manusia. Nah, seterusnya pentingnya Tritunggal yang kedua. Kenapa Tritunggal adalah penting? Adalah karena dengan adanya Tritunggal, kita dapat merasakan kepribadian Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya, kita benar-benar dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya, hadirat Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kepada kita secara batinnya. Tuhan adalah pribadi yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Ya, seperti kawan yang duduk di sebelah Anda, yang Anda boleh sentuh dan cubitnya. Tapi Allah kita bukan Allah yang sekadar duduk di taktanya, ya, yang sangat jauh di luar alam semesta dan sampai kita tidak dapat mengenalnya dan tidak dapat menjangkaunya. Tidak, saudara. Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat dekat dengan Dia. Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel yang diam di dalam kita, yang menyertai kita. Haleluya. Ya, tak perlu kita buat temu janji untuk berjumpa dengan Tuhan seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, ataupun setahun sekali. Dan kalau Anda call Tuhan, Anda tidak perlu risau dan tunggu sehingga put on hold. Put on hold, kan? Dan tak perlu Anda beli tiket untuk terbang ke suatu tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Malah saudara, tak perlu pakai kaki pun. Di mana Anda berada, Anda boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Setiap masa, setiap waktu, setiap menit, Yesus tetap ada. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang tidak lelah, sentiasa hadir, sentiasa perhatikan kita. Amin. Dan dengan keselamatan yang sudah kita peroleh dan perhubungan yang sudah terikat bersama Tuhan, ya saudara, kita sekarang diajak, malah didorong untuk menghampiri takhta Allah dengan penuh keberanian. Ya, lihat ayat ini dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Saudara, Allah akan senantiasa duduk di atas takhtanya. Dan kita tahu takhta Allah itu adalah takhta yang kudus. Sehingga kan seluruh warga syurgawi berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan sekarang saudara, Tuhan mengajak kita untuk menghampiri takhtanya, menghampiri Allah, dan menghampirinya dengan penuh keberanian. Wow, saudara, itu sungguh luar biasa. Ya saudara, apakah Anda ada keberanian
untuk berhadapan dengan apa saja dalam kehidupan Anda sendiri. Ya, apakah Anda ada keberanian untuk berhadapan dengan pekerjaan Anda setiap hari? Keberanian dan keyakinan untuk berhadapan dengan peperiksaan di sekolah Anda. Keberanian berhadapan dengan keluarga Anda, menghadap ibu bapa Anda dengan laporan peperiksaan Anda. Keberanian berdepan dengan masa depan Anda. Apakah Anda ada keberanian untuk menghadapi semuanya ini dalam kehidupan Anda? Apalagi sekarang menghampiri takhta Allah yang maha kudus. Apakah Anda dapat menghampiri takhta Allah dengan penuh keberanian? Ya saudara, Anda dapat menghampiri takhta Allah bukan berdasarkan usaha Anda atau apa yang Anda telah lakukan. Anda hanya dapat menghampiri takhta Allah hanya karena apa yang Yesus telah lakukan untuk Anda, yaitu dengan darahnya. Yesus telah menyucikan kita, mengkuduskan kita, dan menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dengan itulah kita sekarang dengan penuh keberanian dapat menghampiri takhta kasih karunia Allah tanpa perlu rasa takut, tanpa perlu rasa bersalah atau tertuduh. Sebab sekarang tiada lagi penghukuman bagi kita. Haleluya. Tiada lagi penghukuman bagi kita dalam Yesus Kristus. Sebab kita telah dibebaskan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan karena itu kita dapat menghampiri takhta kasih karunia. Dan perhatikan saudara, ianya adalah takhta kasih karunia, bukan takhta pengadilan. Haleluya. Kita tidak akan diadili untuk mendapat penghukuman kita. Sebaliknya, kita dapat menghampiri Allah untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya saudara, apakah saudara memerlukan pertolongan? Hampirilah takhta kasih karunia Allah untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, inilah anugerah bagi semua kita yang telah percaya dan beriman kepada Yesus. Kita dapat menghampiri takhta kasih karunia Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Allah Bapa kami yang maha tinggi dan maha esa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang dapat kami belajar hari ini. Kiranya firman-Mu menolong kami semua untuk dapat lebih mengenal Allah Bapa dan membawa kami lebih dekat kepada Allah Bapa. Itulah yang harus menjadi kerinduan hati kami semua. Seperti Raja Daud. Raja Daud berkata dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami telah diampunkan sepenuhnya. Dan sekarang kami dapat menghampiri takhta-Mu bukan lagi sebagai seorang yang berdosa, tetapi sebagai seorang yang telah disucikan dan diperbenarkan oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.